tentang aku, bukan tentang aku, bukan tentang kehebatan yang semu, tapi tentang cahaya yang bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Episode kali ini kita masih membahas tema drug empath, yang tanpa sadar kita pernah atau sering berinteraksi dengan mereka. Jiwa terpilih, drug empath, ketika empati bertemu kegelapan. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang, dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Segmen 1. Apa itu drug empath? Apa sebenarnya drug empath itu? Drug empath adalah individu yang memiliki tingkat empati yang tinggi, tetapi juga memiliki kecenderungan narsistik atau manipulatif. Mereka dapat menggunakan kemampuan mereka untuk memahami emosi orang lain untuk keuntungan pribadi. Jiwa terpilih. Berikut ini contoh kasus untuk membantu kita memahami konsep ini. Dalam contoh kasus segmen 1 ini, kita butuh nama tokoh fiktif. Dan mohon maaf bila nama tokoh ada kesamaan nama Anda. Dan yang pasti, nama tokoh yang dimaksud bukan Anda sebenarnya. Sebut saja Bayu, nama tokoh yang dimaksud. Bayu seorang konsultan pemasaran yang sangat sukses. Bayu orangnya luar biasa dalam membaca kliennya, memahami kebutuhan, ketakutan, dan keinginan mereka. Dan Bayu bisa membuat presentasi yang sangat personal dan meyakinkan, yang membuat klien merasa benar-benar dipahami dan dihargai. Namun di balik kemampuan empati Bayu, sebenarnya Bayu tidak peduli dengan kesejahteraan kliennya. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan proyek dengan nilai tertinggi, bahkan jika itu berarti menjual solusi yang tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien. Bayu menggunakan empati sebagai alat untuk memanipulasi dan mencapai tujuannya sendiri. Selain itu, di lingkungan masyarakat, Bayu seorang pemimpin agama yang sangat karismatik. Bayu tahu bagaimana menyentuh hati para pengikutnya, memberikan mereka rasa harapan dan koneksi spiritual. Bayu memahami kerinduan mereka akan makna dan komunitas. Namun Bayu menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan hidup mereka, meminta sumbangan yang besar, dan bahkan memisahkan mereka dari keluarga dan teman-teman yang tidak sejalan dengan ajarannya. Empati yang Bayu tunjukkan hanyalah masker untuk menyembunyikan agenda pribadinya. Dari contoh kasus ini bisa kita lihat bahwa Bayu seorang drug empath yang pandai memanipulasi emosi orang lain. Jiwa terpilih. Apakah drug empath sadar akan tindakan mereka? Kebanyakan beberapa drug empath mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang memanipulasi orang lain, sementara yang lain mungkin melakukannya dengan sengaja. Ini adalah spektrum, dan kesadaran diri mereka dapat bervariasi.
Segmen 2. Ciri-ciri drag empath jiwa terpilih. Apa saja ciri-ciri yang membedakan drag empath dari empati biasa? Menurut pakar hubungan konselor, drag empath seringkali sangat karismatik dan menawan. Mereka pandai membaca orang lain dan tahu persis apa yang harus dikatakan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka juga cenderung egois, kurang memiliki rasa bersalah, dan suka menyalahkan orang lain. Jiwa terpilih. Bagaimana cara drag empath memanipulasi orang lain? Jadi, mereka dapat menggunakan taktik seperti gaslighting, victim blaming, dan playing the victim untuk mengendalikan orang lain. Mereka juga pandai membuat orang merasa bersalah atau berhutang budi kepada mereka. Jiwa terpilih, berikut contoh kasus pada segmen 2. Dan seperti biasa, kita butuh 2 nama tokoh. Dan mohon maaf bila nama tokoh ada kesamaan nama Anda. Tetapi yang jelas, nama tokoh yang dimaksud bukan Anda yang sebenarnya. Sebut saja 2 nama tokoh ini adalah Sarah dan Lisa. Sarah yang selalu menjadi pusat perhatian, dia sangat pandai membuat orang merasa nyaman dan menceritakan rahasia mereka. Sarah selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuat orang merasa istimewa dan dipahami. Namun, Sarah juga sangat egois. Sarah selalu berbicara tentang dirinya sendiri dan jarang bertanya tentang orang lain. Jika seseorang mencoba berbicara tentang masalahnya, Sarah akan dengan cepat mengalihkan pembicaraan kembali ke dirinya sendiri. Sarah juga sangat pandai menyalahkan orang lain atas masalahnya. Jika Sarah melakukan kesalahan, dia akan selalu menemukan cara untuk menyalahkan orang lain. Suatu hari, Lisa sedang mengalami masa sulit. Lisa baru saja kehilangan pekerjaannya dan merasa sangat sedih dan putus asa. Lisa mencoba untuk berbicara dengan Sarah tentang perasaannya, tetapi Sarah tidak tertarik. Sarah hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan masalahnya sendiri. Lisa merasa sangat kecewa dan tidak didukung. Dia menyadari bahwa Sarah tidak benar-benar peduli padanya. Sarah hanya tertarik menggunakan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Kisah Sarah dan Lisa menunjukkan bagaimana seorang drag empath dapat memberdayakan orang lain dengan memanipulasi emosi mereka. Segmen 3. Dampak drag empath. Jiwa terpilih. Apa dampak yang dapat ditimbulkan oleh drag empath pada orang-orang di sekitar mereka? Hubungan dengan drag empath seringkali sangat merusak dan melelahkan secara emosional. Korban dapat merasa bingung, tidak aman, dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Lalu bagaimana cara kita melindungi diri dari drag empath? Langkah pertama yang harus kita ambil adalah pentingnya untuk mengenali ciri-ciri drag empath dan menetapkan batasan yang tegas. Langkah kedua, kita harus percaya pada intuisi diri sendiri dan jangan ragu untuk menjauh dari orang-orang yang membuat kita merasa tidak nyaman atau dimanipulasi. Dan berikut ini contoh kasus pada segmen 3 ini, dan seperti biasa kita butuh 2 nama tokoh. Nama tokoh yang dimaksud masih antara Sarah dan Lisa. Dan sekali lagi mohon maaf bila nama tokoh yang dimaksud ada kesamaan nama, tetapi yang jelas nama tokoh yang dimaksud bukan Anda yang sebenarnya. Setelah Lisa menyadari bahwa Sarah adalah drag empath, Lisa mulai merasa sangat bingung dan tidak aman. Lisa mulai mempertanyakan penilaiannya sendiri dan merasa bersalah karena telah mempercayai Sarah. Lisa juga mulai merasa sangat lelah secara emosional. Lisa merasa seperti selalu harus berhati-hati dengan apa yang dirinya katakan dan lakukan ketika berada di sekitar Sarah. Lisa merasa dirinya selalu harus berjalan di atas kulit telur.
Akhirnya, Lisa memutuskan untuk mengakhiri persahabatannya dengan Sarah. Itu adalah keputusan yang sulit, tetapi Lisa tahu bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah dia mengakhiri persahabatannya dengan Sarah, Lisa mulai merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Dia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan merasa lebih aman dan nyaman. Segmen 4. Penyebab drug empath. Jiwa terpilih. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi drug empath? Jiwa terpilih, ternyata ada banyak faktor yang dapat berkontribusi, termasuk pengalaman traumatis di masa kecil, kurangnya kasih sayang, dan pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Jiwa terpilih, mari kita ke contoh kasus segmen 4 ini. Dan seperti biasa kita butuh nama tokoh, dan mohon maaf bila nama tokoh yang dimaksud ada kesamaan nama dengan Anda. Akan tetapi nama tokoh yang dimaksud bukan Anda yang sebenarnya. Jiwa terpilih, sebut saja nama tokoh yang dimaksud adalah David. David, seorang anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang memberikan kasih sayang. Orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan tidak pernah punya waktu untuknya. David merasa tidak dicintai dan tidak diperhatikan. Untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, David mulai berbohong dan memanipulasi mereka. David menyadari bahwa dirinya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan membuat orang tuanya merasa bersalah atau kasihan padanya. Seiring bertambahnya usia, David terus menggunakan taktik manipulatif untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. David menjadi sangat pandai membaca orang lain dan tahu persis apa yang harus dikatakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada akhirnya, David menjadi seorang drug empath. Kesimpulan, drug empath adalah pengingat yang kuat bahwa empati, sebuah kualitas yang sering kita anggap sebagai kebajikan murni, dapat disalahgunakan dan diputar-balikan. Kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, jika tidak diimbangi dengan integritas dan rasa hormat, dapat menjadi alat manipulasi yang berbahaya. Penting untuk selalu waspada dan mengembangkan kesadaran diri. Kenali tanda-tanda peringatan dalam hubungan Anda. Apakah Anda merasa selalu dimanfaatkan, diremehkan, atau bersalah tanpa alasan yang jelas? Percayalah pada intuisi Anda. Jika sesuatu terasa tidak benar, mungkin memang tidak benar. Melindungi diri dari drug empath bukan berarti menjadi sinis atau menutup diri dari orang lain. Itu berarti menetapkan batasan yang sehat, memprioritaskan kesejahteraan emosional Anda, dan berani menjauh dari orang-orang yang secara konsisten merugikan Anda. Ingatlah, Anda berhak mendapatkan hubungan yang didasari oleh rasa hormat, kejujuran, dan dukungan yang tulus. Jangan biarkan siapapun, bahkan seseorang yang tampaknya sangat memahami Anda, merampas hak itu. Kesehatan mental dan emosional Anda adalah prioritas utama. Terapis bisa membantumu memproses emosi, membangun kembali kepercayaan diri, dan menetapkan batasan yang sehat. Apakah kamu pernah berinteraksi dengan drug empath? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari saling mendukung dan belajar dari pengalaman masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan,
kekuatan dan harapan bagi kamu yang sedang berjuang untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Jika kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dalam pengucapan. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan tetaplah jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tentang pujian, bukan tentang sanjungan, tapi tentang tindakan nyata dan bermakna. Membangun jembatan, bukan tembok pemisah. Merangkul perbedaan tanpa syarat atau paksa. Jiwa terpilih, bukan narsistik diri, bukan NPD, bukan pula drama 4, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Ukuran sukses bukan harta atau tata, tapi tentang dampak yang kita tinggalkan, menginspirasi sesama untuk jadi lebih baik. Itulah panggilan jiwa yang terpilih. Jiwa terpilih, bukan narsistik diri, bukan NPD, bukan pula drama 4, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Cahaya jiwa bukan ilusi, tapi nyata dan abadi.
Jiwa terpilih katanya, super empati, mampu membaca luka. Tapi sentuhanmu dingin, tak kurasa. Hanya pantulan diri yang kau puja. Kau bilang cinta, tapi dusta belaka. Empirimu berbisik, menipu semua. Dra empat, kau tarik ulur hatiku. Narsistikmu berkuasa, hancurkan diriku. Cahayaku, kau hisap energiku. Kau jadikan cermin untuk kagumi dirimu. Aku hanya boneka penurut maumu, terjebak dalam drama cinta palsumu. Cinta, tapi dusta baka. Empidemu berbisik, menipu semua. Dra empat, kau tarik ulur hatiku. Narsistikmu berkuasa, hancurkan diriku. Sadari, aku bukan jiwamu. Aku hanya alat untuk puaskan egomu. Saatnya ku bebaskan diri.